baik dengan santai, ngerjain tugas, atau mungkin habis main game. Oke, ngomong-ngomong soal game, aku mau nanya dulu ke kamu. Pernah nggak sih lagi main game online terus dapat kata-kata yang bikin emosi? Pernah nggak sih tanpa sadar kamu sendiri yang keluarin kata-kata kasar ke player lain? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dampaknya cukup serius, terutama buat dunia pendidikan. Kita bakal ngobrol soal bahasa toksik dalam game dan pengaruhnya terhadap cara kita berkomunikasi di lingkungan sekolah dan kampus hari ini. Saya dan teman saya akan mendiskusikan hal tersebut. Karena satu hal yang perlu kita ingat, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga bentuk karakter. Oke, sebelum jauh kita samakan dulu persepsi apa sih yang dimaksud dengan bahasa toksik dalam game. Oke sob, jadi menurut artikel yang sudah saya baca ini, bahasa toksik adalah bentuk komunikasi yang sifatnya menyerang, jadi merendahkan atau menghina atau bahkan melecehkan orang lain. Contohnya makian, ejaan personal, kata-kata kasar, framing, sampai ujaran kebencian, seperti itu sob. Oke, lalu apa bedanya dengan tasta? Nah, kalau tasta sendiri yaitu biasanya masih berada di level candaan kompetitif dan tidak menyerang identifikasi personal. Jadi kalau bahasa toksik itu apa kayak masuk di hati sob. Sedangkan kalau tasta ini kayak candaan-candaan kita kayak zaman-zaman kita kecil itu candaannya dipanggil nama orang tuanya atau apapun kan kita sangat bercanda dan tertawa. Nah, sedangkan bahasa toksik ini lebih menyakitkan. Nah, sedangkan itu bahasa toksik itu sudah melewati batas. Tujuannya bukan bercanda lagi, tapi melukai hati orang lain. Oke, kenapa sih bahasa seperti ini gampang banget muncul di game online? Oke, jadi berdasarkan beberapa analisis ataupun pengamatan, ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa toksik itu mudah sekali muncul di sebuah game ataupun menjadi kultur. Yang pertama itu karena anonimitas, yaitu kita nggak saling tatap muka, jadi empati sering kali menurun. Jadi karena kita main di online, kita nggak ketemu orang secara langsung, jadi kita bebas menggunakan bahasa toksik ini karena orang yang nggak kenal kita dan kita nggak kenal dia, kita nggak tahu kita berhadapan dengan usia berapa ataupun kita berhadapan dengan orang yang tua ataupun yang lebih muda. Jadi kita nggak takut akan menggunakan kata-kata tersebut. Terus yang faktor kedua yaitu emosi kompetitif. Jadi karena kita sedang main game kompetitif ya, game yang sedang bertarung ataupun game yang sedang memperebutkan sebuah kemenangan. Jadi kita itu selalu emosi yang menggejolak supaya kita itu menang. Nah, saat kita main game terus dapat tim yang mainnya kurang ataupun mainnya emang dia lagi jelek mainnya, itu kita merasa kita sendiri yang main, kita merasa kita sendiri yang berusaha memenangkan gamenya. Akhirnya kita kecewa, terus kita menyalahkan orang lain dan keluarlah bahasa-bahasa toksik itu tadi. Terus yang faktor ketiga ini yaitu minim konsekuensi langsung. Jadi nggak ada teguran sosial secepat di dunia nyata karena kita online, kita nggak ketemu orang secara langsung. Jadi kita bebas mengata-katakan orang atau memaki orang semau kita karena setelah game itu selesai kita itu nggak ketemu orang itu lagi. Jadi nggak ada yang menegur, nggak ada yang yang mana kita akan sifat itu. So masalahnya bahasa di game ini nggak selalu berhenti di layar. Nah, banyak kasus di mana bahasa toksik ini terbawa ke dunia nyata, khususnya di kalangan pelajar. Karena itu ya, karena anak-anak zaman sekarang nggak bisa membedakan mana waktunya bermain dan mana waktunya di dunia nyata. Jadi bahasa-bahasa toksik ini jadi normal baru ataupun dinormalisasi sehingga bahasa ini masuk dan menjadi kebiasaan bagi orang-orang zaman sekarang. Bahkan sering sekali masuk ke ruang kelas, ke grup WhatsApp,
bahkan ke obrolan sehari ini diselingi bahasa toksik. Nah, kata-kata kasar jadi dianggap wajar oleh anak zaman sekarang karena ya wis, karena tidak ada teguran, jadi mereka memikir kalau ya wis tak bawa ke dunia aja karena nggak ada teguran, merasa nggak salah sama kata-kata mereka. Terus ejekan jadi dianggap candaan karena ya itu mereka nggak tahu mana bahasa toksik mana ataupun keras tahu. Mereka itu mikirnya dia berbahagia, tapi di dunia nyata mereka nggak memikirkan apa emosi ataupun perasaan orang lain. Terus kalau sekarang orang dikasih bahasa toksik ataupun toksik itu mereka dianggap baper atau malah dibilang lemah. Padahal mereka itu sedang merespon kalau mereka itu tidak nyaman dengan toksik itu sendiri. Nah, jadi di titik ini kita perlu bertanya, apakah ini cuma fase remaja dan budaya digital atau justru kebiasaan yang pelan-pelan membentuk cara pikir dan berbahasa siswa. Nah, kalau kita lihat dari lebih dalam, dampaknya nggak main-main, yaitu pertama etika berbahasa siswa menurun, bahasa sopan terasa kuno dan bahasa kasar terasa normal. Jadi yang tadi bahasa-bahasa toksik itu sudah dinormalisasi sama siswa karena nggak ada teguran. Jadi kayak bahasa-bahasa yang baku itu dianggap kaku, bahkan bahasa-bahasa sopan itu dianggap orang-orang kuno. Terus yang kedua itu relasi sosial terganggu karena baik antara siswa maupun antar siswa dengan guru itu terganggu karena bahasanya udah merasa nggak nyaman aja karena kan bahasa toksik itu menyakiti perasaan orang lain. Jadi respon orang lain juga nggak maksimal. Terus yaitu ketiga yaitu iklim belajar yang tidak sehat. Ruang kelas yang seharusnya aman malah jadi ruang yang penuh tekanan verbal karena yaitu bahasa-bahasa yang udah dinormalisasi. Ada orang yang punya itu memang dia harus nggak bisa dikasih bahasa kasar. Nah, kena bahasa kasar ini akhirnya dia nggak nyaman di sosial itu tadi. Nah, dari sini dari sisi psikologis bahasa toksik ini bisa merupakan empati, menurunkan empati, meminimalisasi kekerasan verbal dan bahkan mengambil fokus belajar siswa. Nah, padahal dalam pendidikan apalagi yang berbasis pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila, bahasa ini punya peran besar dalam membentuk sikap saling menghargai. Tapi penting juga untuk bilang gen bukan musuh pendidikan, karena kan zaman sekarang banyak nih anak-anak yang malas membaca, malas narasi yang panjang, akhirnya dialihkan pendidikan itu di game. Bisa kita nonton ataupun main di Roblox, kita bisa manfaatkan game itu sebagai sarana pendidikan. Nah, tidak semua game itu toksik dan tidak semua game itu melahirkan perilaku negatif. Jadi kita harus benar-benar memilih game untuk anak-anak atau adik-adik kita. Justru banyak nilai positif dalam game, kerjasama tim, strategi, komunikasi dan sportivitas kalau kita bisa memaksimalkan game ini. Ya ibaratnya kita main sepak bola atau main olahraga itu kan minim bahasa toksik karena kita bisa profesional di situ. Makanya sebisa mungkin di game ini kita juga menerapkan hal yang sama supaya kerjasama tim, strategi, komunikasi dan sportivitas ini terbentuk. Jadi mungkin pertanyaannya bukan apakah game itu berbahaya, tapi bagaimana kita mengelola bahasa di dalamnya. Karena yang bermasalah bukan medianya, melainkan cara kita berkomunikasi di dalam media itu. Oke, lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau yang bisa dilakukan dari sisi sekolah dan kampus perlu ada literasi digital, yaitu termasuk kita berbahasa di ruang virtual. Jadi kita harus memberitahukan ke siswa dan mahasiswa itu bagaimana bahasa yang baik dan benar di dalam ruang digital. Guru juga punya peran penting, bukan dengan menghukum, tapi dengan membuka ruang dialog dan refleksi. Karena di game tadi kan nggak ada tempat dialog ya, jadi kita nggak ada yang menghukum. So kalau emang bahasa toksik itu kebawa ke dunia nyata, kita sebagai guru, sebagai pendidik itu memberi teguran ke siswa kalau bahasa ini itu bahasa yang sangat dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, orang tua pun tidak cukup hanya membatasi waktu bermain, tapi juga perlu memperhatikan bahasa yang digunakan saat anak bermain. Jadi kita juga wajib mendampingi anak kita atau adik kita bermain. Jadi saat dia mengeluarkan bahasa toksik di game, kita bisa mantau dan kita bisa ngejudge kalau itu bahasa yang tidak baik dan tidak boleh kita ucapkan. Nah,
Dan tentu saja komunitas game juga bisa berperan membangun budaya komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Dan sekarang ibarat anak-anak remaja itu kan pro player, kayak Kylie, Lemon. Nah itu mereka bisa menjadi figur sosok bagaimana mereka saat main game itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik supaya ditiru juga anak zaman sekarang. Seperti itu. Oke, bisa disimpulkan satu hal penting. Bahasa dalam game bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal karakter. Main game itu boleh, kompetitif itu wajar, tapi toksik itu pilihan. Yuk mulai lebih sadar dengan bahasa yang kita pakai, baik di dunia virtual maupun di dunia pendidikan. Kalau kamu merasa topik ini relevan, jangan lupa share episode ini ke teman-teman kamu dan follow podcast Laboratorium. Oke, saya Tony dan Saya Ferdi. kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Beri